Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Triyono Syafi'i. Untuk kajian motivasi kita hari ini, saya akan mencoba kembali untuk menghadirkan perspektif psikologi, di mana saya akan mencoba untuk membahas satu teori psikologi yang cukup terkenal, yaitu behavioristik. Behavioristik ini salah satu aliran besar dalam ilmu psikologi. Kita akan sedikit banyak belajar apa itu behavioristik dan bagaimana behavioristik ini kita manfaatkan, kita aplikatifkan untuk membangun potensi diri kita semuanya. Bicara behavioristik, di mana behavioristik ini satu ilmu, satu teori yang menekankan perilaku yang nampak pada seseorang, di mana pemahaman behavioristik meyakini bahwasanya setiap perilaku yang ada pada diri seseorang atau pribadi yang terbentuk pada diri seseorang merupakan hasil belajar atas seseorang tersebut terhadap lingkungannya. Behavioristik ini tidak mengakui adanya aspek mentalitas pada seseorang, tetapi murni semua apa yang ada dalam diri seseorang atas perilaku yang ada, atas kepribadiannya adalah hasil belajar atas lingkungannya. Oleh karena itu, behavioristik cukup terkenal dengan psikologi belajar. Banyak istilah yang ada dalam psikologi behavioristik. Di antara yang cukup melekat sebagai ciri khas dari psikologi behavioristik adalah stimulus respon, di mana stimulus adalah satu rangsangan dan respon adalah reaksi atas rangsangan tersebut. Behavioristik didirikan oleh banyak tokoh, tidak seperti halnya psikologi psikoanalis atau psikologi humanis. Behavioristik diantaranya tokoh yang ada yang cukup terkenal, yaitu Thorndike, Skinner, Ivan Pavlov, Thomas Watson, Albert Bandura, Edwin Guthrie, dan masih banyak tokoh yang lainnya. Biasanya dari masing-masing tokoh ini mempunyai konsep teori yang berbeda-beda. Ada 4 teori yang cukup populer dalam ilmu behavioristik, di antaranya classical conditioning, connectionism, operant conditioning, dan cognitive social. Classical conditioning ini dibawa oleh seorang tokoh bernama Ivan Pavlov. Ivan Pavlov dengan penelitiannya terhadap seekor anjing, beliau menyimpulkan bahwasanya setiap seseorang itu bisa dimodifikasi perilakunya dengan cara memberikan stimulus secara terencana, terus-menerus, kontinu, dan pada akhirnya dari stimulus tersebut maka bisa diharapkan munculnya satu respon yang menetap seperti apa yang kita harapkan. Aplikatif dari classical conditioning ini bisa kita lihat dalam prinsip the power of habit, di mana the power of habit ini kita membiasakan satu hal, satu kebiasaan terus menerus kita lakukan, dan pada akhirnya dari kebiasaan tersebutlah muncullah perilaku yang menetap. Kaitannya untuk membangun potensi diri kita semuanya, saya menyarankan bangunlah kebiasaan yang menghebatkan. Semisalkan kebiasaan untuk membaca. Dengan kebiasaan membaca, maka ke depan mungkin kita akan temui diri kita semuanya menjadi orang yang punya wawasan yang cukup luas. Atau kebiasaan menulis, setiap menjelang subuh atau pada subuh kita sempatkan untuk menulis 1 graf 2 paragraf. Dengan kebiasaan tersebut maka bisa dipastikan ke depan mungkin ketika kita konsisten dalam kebiasaan tersebut 10 tahun 20 tahun maka dipastikan kita akan menjadi seorang penulis yang cukup hebat dalam kemampuannya. Kira-kira itu penerapannya classical conditioning. Lanjut kita coba bicara connectionism. Connectionism ini dibawa oleh seorang tokoh bernama Thorndike. Connectionism ini memberikan satu gambaran bahwasanya setiap individu atau seseorang ini sebagai pembelajar, di mana sepanjang pengalaman hidupnya mereka akan mencoba untuk mengambil pelajaran
atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Menurut koneksionisme, bahwasanya sepanjang hidup seseorang terdapat asosiasi antara stimulus dan respon, begitu seterusnya hingga menghasilkan satu hasil belajar. Jadi pastikanlah bahwasanya dengan kita belajar dalam pengalaman hidup kita harus bisa memastikan untuk setiap pengalaman hidup kita adalah pengalaman hidup yang bermakna. Rencanakanlah setiap apa yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Semisalkan kita mengagendakan untuk mengikuti diskusi, seminar, kursus-kursus, atau mungkin kita berteman dengan teman-teman yang mempunyai wawasan yang jauh lebih tinggi dari kita. Nah, dari pengalaman tersebut menjadi proses belajar bagi kita semuanya, karena setiap stimulus respon yang terjadi dipastikan mempunyai koneksi, mempunyai asosiasi satu dengan lainnya yang pada akhirnya menghasilkan satu hasil belajar yang baru. Nah, begitu seterusnya perputaran itu terjadi, kaitannya itu terjadi antara stimulus respon satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya kita pada satu titik menjadi orang yang mempunyai level yang berbeda. Nah, lanjut kita bicara opera conditioning. Opera conditioning ini dibawa seorang tokoh bernama Skinner, dimana menurut Skinner, apabila perilaku seseorang mendapatkan satu penghargaan atau reward, atau mungkin mendapatkan support atau reinforcement, maka perilaku seseorang itu akan dipertahankan atau mungkin ditingkatkan sebagai proses belajar yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks ini pastikanlah setiap perilaku positif kita, setiap potensi diri kita yang ada untuk selalu mendapatkan apresiasi atau penghargaan. Terkhususnya apresiasi dan penghargaan ini adalah dari kita sendiri, karena dipastikan penghargaan yang ada itu bisa kita jaminkan untuk selalu beriringan dengan potensi atau perilaku kita yang ada. Kita tidak bisa berharap apresiasi penghargaan dari orang lain karena mereka tidak selalu ada ketika kita membutuhkannya, atau mereka tidak pernah bisa kita pastikan ketulusannya untuk memberikan penghargaan tersebut. Tetapi dengan kita bisa memastikan untuk selalu memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri, maka dipastikan setiap kita membutuhkan penghargaan tersebut untuk menguatkan diri kita, penghargaan tersebut telah ada pada diri kita. Oleh karena itu, nilai diri yang tinggi atau harga diri yang tinggi itu sangat penting, karena keberadaan dengan nilai diri kita yang tinggi itu memastikan kita selalu memberikan penghargaan pada diri kita sendiri. Nah, itulah pentingnya opera conditioning dalam hidup kita. Lanjut kita bicara kognitif sosial. Kognitif sosial ini dibawa oleh seorang tokoh bernama Bandura, di mana menurut Bandura ternyata kehidupan sosial seseorang menjadi faktor belajar pada seseorang tersebut. Artinya dari pengalaman hidup sosial kita sedikit banyak memberikan pengaruh dalam proses belajar kita. Kita akan berimitasi atas keberadaan kehidupan sosial kita. Terkhusus dalam kehidupan sosial kita terdapat figur dominan di dalamnya, dan konon figur dominan ini menjadi faktor terbesar dalam usaha kita untuk berproses belajar, atau figur dominan ini akan memberikan manifestasi yang cukup besar dalam diri kita untuk berimitasi. Oleh karena itu, pastikanlah kita menemukan lingkungan yang tepat dengan figur yang positif di dalamnya. Semisalkan
Kalau kita menginginkan menjadi seorang pengusaha, pastikanlah kita menemukan lingkungan para pengusaha. Nah, diharapkan dengan kita berada dalam lingkungan para pengusaha, kita menemukan figur yang luar biasa di dalamnya sebagai seorang pengusaha, maka dipastikan kita akan belajar dari figur tersebut dan kita akan berimitasi dengan figur tersebut, dan pada akhirnya kita akan menjadi pengusaha yang cukup handal. Nah, jangan sampai kita salah dalam menempatkan diri. Semisalkan kita larut dalam lingkungan pecandu narkoba, lingkungan mungkin anak-anak yang tidak tahu arahnya, yang suka nongkrong, terus melakukan satu kegiatan yang tidak bermakna dan berarti. Nah, kelarutan itu akan membawa kita pada hal-hal yang kurang bermanfaat, karena sedikit banyak kita berimitasi terhadap lingkungan tersebut. Nah, lanjut, behavioristik mempunyai satu prinsip bahwasanya setiap manusia dilahirkan bagaikan tabula rasa. Mereka bagaikan kertas kosong. Apa yang ada pada diri mereka atas perilaku yang nampak atau kepribadian yang terbangun adalah hasil dari proses belajar terhadap lingkungannya. Nah, ada yang menarik di mana John B. Watson mengatakan, berikanlah saya 10 bayi dalam keadaan sehat, normal, tidak mengalami kecacatan, dan John B. Watson bisa menjamin ke-10 anak tersebut akan saya jadikan menjadi seorang insinyur, guru, profesor, pengacara, dan seterusnya. Nah, hal tersebut ini menggambarkan bahwasanya apa yang terjadi pada diri seseorang itu murni karena seseorang tersebut berproses dalam proses belajar atas stimulus respon yang terjadi dalam hidupnya. Nah, saya rasa apa yang dikatakan oleh John B. Watson ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, tetapi orang tuanya lah yang menjadikan Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Nah, saya rasa apa yang dikatakan oleh John B. Watson tidak ada yang salah, karena pada kenyataannya seperti itu. Keberadaan anak-anak bergantung pada orang tuanya. Begitu juga dengan kita. Keberadaan diri kita bergantung dengan bagaimana kita menjalani hidup kita atas pengalaman hidup kita dalam proses belajar atas terjadinya stimulus respon. Perspektif ilmu psikologi behavioristik ini menjadi kabar gembira bagi kita semuanya, di mana menjadi rasionalisasi bagi kita apabila kita merasa menjadi orang yang kurang berbakat, mungkin orang yang kurang mampu dan seterusnya, tetapi di sisi lain kita mengharapkan mendapatkan satu pencapaian dalam hidup ini. Nah, dengan perspektif ilmu psikologi behavioristik ini, maka menjadi satu jawaban ilmiah bahwasanya ternyata apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita capai bukan karena faktor mungkin adanya bakat atau faktor X yang lainnya, tetapi murni apa yang bisa kita lakukan adalah satu proses panjang, konsistensitas dalam proses belajar, terkhususnya belajar terhadap lingkungan kita, di mana dalam lingkungan tersebut banyak aspeknya. Ada lingkungan pendidikan, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan lingkungan dalam satu komplek atau satu kampung dan seterusnya. Disitulah kita terbangun, disitulah kita berproses untuk menghasilkan hasil belajar. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, tetapi saya rasa satu strategi yang perlu kita pastikan dalam satu proses belajar adalah kita mempunyai fokus. Nah, satu jawaban yang perlu
perlu kita pastikan dalam hidup kita mau jadi apa, kita mau seperti apa yang ingin kita capai dalam hidup ini. Dengan satu jawaban yang pasti dari beberapa pertanyaan tersebut, maka kita dipastikan telah mempunyai fokus bagaimana seharusnya kita berproses, bagaimana seharusnya kita untuk belajar. Nah, pada dasarnya kita punya rationality, kita punya rasionalitas. Dari akal sehat kita bisa menilai apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya, begitu seterusnya. Nah, dengan rasionalitas kita bisa memastikan kira-kira stimulus seperti apa yang harus kita lalui, kira-kira apa yang harus kita berikan pada hidup kita atas keberadaan stimulus yang ada. Nah, dari rasionalisasi ini kita punya kontrol diri untuk memilih lingkungan, untuk memastikan satu lingkungan, untuk merencanakan satu lingkungan. Misalkan ketika kita menginginkan menjadi seorang pengusaha, maka pastikanlah kita menemukan lingkungan-lingkungan dengan stimulus yang ada yang menunjang kita untuk menjadi pengusaha. Misalkan kita mengikuti seminarnya Mardi Guwawi atau Tung Besemaringin. Nah, ini satu lingkungan yang menunjang di mana stimulus yang ada ini membawa kita untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan pastikanlah respon yang kita munculkan dalam kesadaran kita adalah respon yang positif, respon yang membangun. Artinya setiap pengalaman hidup kita selalu kita maknai sebagai proses belajar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk memastikan kelanggengan kita, kesuksesan kita dalam proses belajar, yaitu kita harus konsisten di dalamnya. Konsistensi ini satu hal yang mutlak dalam satu proses. Nah, untuk konsisten, pastikanlah kita menjadi pribadi yang positif, di mana dalam kesadaran kita harus punya kontrol diri untuk selalu semangat, untuk selalu percaya diri, mempunyai nilai diri yang tinggi. Mungkin kita selalu humble, ramah, ya, humoris dan seterusnya. Jangan sampai kita terbawa nuansa pribadi yang negatif. Jangan sampai kita larut dalam pribadi yang negatif, misalkan apatis, pesimis, tidak percaya diri dan seterusnya. Karena pribadi yang negatif ini tidak ada manfaatnya bagi kita, dan pribadi yang negatif ini akan merugikan segala usaha kita atau menghancurkan harapan atas cita-cita kita. Karena kita dipastikan dengan pribadi yang negatif, kita tidak bisa bertahan atas ujian yang kita hadapi ke depannya. Nah, poinnya dalam usaha kita untuk meraih kesuksesan, untuk mencapai apa yang kita mimpikan, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, terus bangkit, kembali berjuang, dan terus seperti itu. Jangan pernah merasakan untuk berhenti, atau maksudnya jangan merasakan lelah dan akhirnya kita menyerah, tetapi teruslah berlari, teruslah berjuang, teruslah berproses untuk belajar. Nah, dengan konsistensitas seperti itu, maka cepat atau lambat pada akhirnya kita akan sampai pada apa yang kita tuju. Cepat atau lambat pada akhirnya setiap mimpi kita satu persatu akan kita lalui atau temui, dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang bersyukur atas kehidupan ini, karena kita merasakan kehidupan ini adalah sesuatu yang bermakna. Dengan mimpi-mimpi kita menjadi orang-orang yang lebih
mempunyai arti dalam hidup ini, karena dipastikan dengan apa yang bisa kita lakukan, kita akan menjadi orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.